Anamnesis pasien. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Indira yang menjaga poliklinik pada pagi hari ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Ari. Baik Bapak Ari, nanti saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan identitas dan keluhan yang Bapak rasakan. Untuk itu saya harap Bapak jujur dan terbuka dengan saya untuk bisa menindaklanjuti tindakan atau diagnosis terkait dengan keluhan yang Bapak rasakan. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Baik Bapak Ari, saat ini umur berapa? 25 tahun. 25 tahun. Apakah Bapak sudah bekerja? Sudah. Sudah menikah? Sudah. Saat ini Bapak tinggal di mana? Tinggal di Singaraja. Tinggal di Singaraja. Bapak saat ini ada yang bisa saya bantu atau ada yang Bapak keluhkan? Saya merasa sesak di dada saya dokter. Baik, sesak di dada Bapak nikah sudah sejak kapan? Sejak 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Rasa sesak di dada Bapak nikah di bagian mana? Apakah di seluruh bagian dada Bapak atau bagian kanan ataupun kiri? Di seluruh bagian dada saya dokter. Seluruhnya, nggih. Apakah mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari? Cukup mengganggu dokter. Cukup mengganggu. Apakah Bapak ada keluhan penyerta lainnya selain rasa sesak dada nikah? Tidak ada dokter. Tidak ada. Apakah ada faktor yang memperberat rasa sesak dada Bapak nikah? Kalau saya bekerja dengan cukup berat itu sesak di dada saya itu kambuh lagi dokter. Kambuh, nggih. Iya. Apakah ada faktor yang memperingan seperti Bapak beristirahat? Untuk memperingan rasa sesak dada saya biasanya mengoleskan minyak di dada saya dokter. Mengoleskan minyak, nih. Iya. Berarti cara pengobatan Bapak nikah dengan mengoleskan minyak. Iya. Apakah ada pengobatan selain mengoleskan minyak tersebut? Tidak ada dokter. Tidak ada. Apakah Bapak memiliki alergi obat tertentu? Tidak ada juga. Tidak ada. Apakah Bapak bisa menceritakan bagaimana kronologi terjadinya rasa sesak dada Bapak nikah? Sebelumnya belakangan ini saya kan bekerja sering di luar ruangan gitu dokter. Nah kebetulan di kondisi di luar ruangan itu sangat berdebu dokter. Mungkin saya pikir itu yang menyebabkan saya sesak dada. Baik, karena ada debu, nggih. Ini. Bagaimana dengan riwayat penyakit sebelumnya? Apakah Bapak pernah merasakan keluhan yang Bapak rasakan saat ini? Sebelumnya tidak ada. Tidak ada. Bagaimana dengan keluarga Bapak? Apakah memiliki riwayat penyakit seperti keluhan Bapak? Tidak ada dokter. Tidak ada. Bagaimana dengan lingkungan sekitar Bapak seperti lingkungan pekerjaan ataupun di rumah Bapak? Apakah memiliki riwayat penyakit seperti keluhan Bapak? Tidak ada juga. Tidak ada. Apakah Bapak seorang peminum alkohol ataupun pemakai narkoba? Tidak keduanya. Tidak. Apakah Bapak seorang perokok aktif? Tidak juga dokter. Baik, sekian dari wawancaranya. Untuk menegakkan diagnosis terkait dengan keluhan Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan terkait dengan sistem respirasi dada Bapak di bagian depan yaitu anterior dan bagian belakang yaitu posterior. Yang mana pemeriksaan ini terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk itu, saya kenankan Bapak untuk membuka pakaian atas Bapak untuk mempermudah pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Baik, bersedia. Silakan Bapak menuju tempat yang telah sediakan, sementara saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Pemeriksaan dinding dada bagian anterior. Baik Bapak, di sini kita akan mulai pemeriksaannya. Di sini Bapak sudah berbaring telentang dan saya sudah berdiri di sebelah kanan Bapak. Pak G, saya akan mulai dari yang pertama itu pemeriksaan inspeksi. Dimulai dengan dua keadaan, di mana di sini ada keadaan statis dan juga keadaan dinamis. Saya mulai dengan keadaan statis dengan melihat bentuk dada Bapak Pak G. Baik, untuk bentuk dada Bapak di sini masih simetris kanan dan kiri, masih normal, tidak adanya lesi, masalah ataupun deformitas. Lalu untuk keadaan dinamis di sini Bapak bisa bernafas seperti biasanya. Saya akan mulai hitung untuk nafas.
frekuensinya. Baik Bapak, untuk frekuensinya di sini masih normal 17 kali per menit, dan untuk dinding kanan dan kiri Bapak saat melakukan pernafasan itu masih normal. Tidak terlihat adanya asimetri gerakan. Di sini retraksi, frekuensi, irama, pola usaha dan juga pernafasan Bapak itu masih normal ya Pak ya, tidak ada yang abnormal. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dinding dada. Di sini saya akan sedikit mencubit bagian dari dinding dada Bapak nih Pak. Bapak bisa mulai menarik nafas dalam, tarik nafas Pak. Hembuskan. Baik, untuk pemeriksaan pengembangan dinding dada kanan dan kiri saat menarik nafas dan juga mengeluarkan nafas tadi masih normal ya Pak ya. Sekarang juga saya lanjutkan dengan Kinetics taktil, di mana saya akan menaruh tangan saya di sekitaran area dinding dada Bapak nih Pak. Bapak bisa ikuti kata-kata saya. 99 99. Baik Bapak, untuk Kinetics taktilnya kanan dan kiri masih terasa Kineticsnya masih normal, dan dari atas ke bawah itu agak meredup dan itu hal yang normal ya Pak. Baik Bapak, di sini saya akan lanjutkan dengan perkusi untuk melihat adanya perbedaan suara di bagian kiri dan kanan dinding dada Bapak nih Pak. Saya mulai. Baik Bapak, untuk bagian kiri dan kanan tidak adanya perbedaan suara di Pak. Saya lanjutkan dengan menghitung jarak antara paru dan jantung Bapak. Di sini saya mulai dari sela ICS 2 Pak, turun ke bawah sampai ada perbedaan suara. Saya mulai Pak. Baik, di sini dengan perbedaan suara dari jarak paru dan juga jantungnya masih normal ya Pak ya. Saya lanjutkan ke bagian jarak paru dan hepar di sela mikrofibula linea dextra, turun ke bawah sampai terdengar perbedaan suara ya Pak. Sudah mulai. Baik, di sini sudah terdengar perbedaan suara yang dipanggil dari jarak paru dan heparnya masih normal. Dari posisi ini semuanya dapat dipanggil. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terakhir yaitu auskultasi. Di sini saya akan mendengar apakah suara dari dada pernafasan Bapak normal ataupun ada suara tambahan dipanggil. Di sini Bapak, saya minta tolong jika saya menaruh stetoskop saya, Bapak bisa menarik nafas dalam dipanggil. Saya mulai. Bapak, untuk hasil dari pemeriksaan auskultasi ini dari kanan dan kiri suaranya masih terdengar nggak Pak G, dan juga suaranya normal, bronkovesikuler dan tidak ada suara tambahan seperti rhonki, stridor ataupun bisik Pak G. Baik, pemeriksaan dada anterior sudah selesai Pak G. Pemeriksaan dinding dada bagian posterior. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sistem respirasi dada posterior, di mana itu meliputi inspeksi, palpasi maupun perkusi dan auskultasi. Di sini saya akan melakukan yang pertama yaitu inspeksi. Silakan Bapak bernapas dengan rileks. Baik, berdasarkan hasil inspeksi secara statis saya tidak menemukan adanya kelainan pada dada posterior Bapak seperti massa, lesi maupun deformitas. Kemudian secara inspeksi dinamis saya tidak menemukan adanya keterlambatan gerak maupun retraksi.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara palpasi di mana saya akan mengidentifikasikan apakah terdapat nyeri tekan, massa maupun patah tulang. Silahkan katakan jika Bapak merasakan adanya nyeri. Apakah nyeri, Bapak? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi untuk mengetahui pengembangan dinding dada. Mana saya akan letakkan pada basis paru. Silakan Bapak tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik, berdasarkan pemeriksaan dua tadi, mana tidak ditemukan adanya nyeri tekan maupun massa ataupun patah tulang. Kemudian untuk pengembangan dinding dada Bapak itu normal, tidak ada keterlambatan gerak dari kedua bagian dari dada posterior Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terkait fremitus taktil. Silakan Bapak mengikuti instruksi saya dengan mengucapkan 99 nanti. Baik, saya akan mulai. 99 99 99 99 99. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan terkait fremitus taktil, untuk kanan dan kiri itu iramanya sama kuat. Kemudian dari atas ke bawah itu getarannya menurun atau meredup. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan pemeriksaan secara perkusi. Di sini akan saya lakukan di 14 titik di tubuh Bapak. Saya akan mulai. Permisi Pak. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan perkusi, saya tidak menemukan ada kelainan di bagian dada posterior Bapak. Baik, pemeriksaan terakhir itu saya akan melakukan pemeriksaan secara auskultasi menggunakan stetoskop, di mana saya akan mendengarkan di 14 titik di bagian dada posterior Bapak. Silakan Bapak bernapas secara normal, relax. Saya mulai Bapak. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan secara auskultasi, untuk bunyi nafas Bapak itu normal, vesikuler. Kemudian saya tidak mendengar ada bunyi-bunyi tambahan seperti ronki, wheezing maupun stridor. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan, berdasarkan pemeriksaan sistem respirasi dada posterior itu kondisi Bapak normal. Selanjutnya Bapak bisa kembali menggunakan baju dan duduk di meja, dan saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Melaporkan hasil pemeriksaan. Baik Bapak, terima kasih karena sudah melakukan pemeriksaan bersama saya. Jadi di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan dada bagian depan atau anterior Pak ya. Pertama yaitu berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, bentuk dada Bapak itu normal, dan saya juga tidak melihat adanya lesi, massa dan juga deformitas. Kemudian pada pengamatan saya pada saat dada Bapak itu bergerak atau dinamis, itu gerakannya itu normal Pak ya, simetris antara dada kanan dan juga dada kiri. Kemudian saya tidak menemukan adanya keterlambatan gerak. Kemudian saya juga tidak menemukan adanya retraksi Pak ya. Kemudian untuk frekuensi pernapasan Bapak itu normal, 17 kali per menit. Iramanya teratur, kedalamannya teratur, usaha napasnya juga Bapak normal.
Untuk pola napasnya juga normal. Saya tidak menemukan pola napas yang abnormal. Kemudian secara palpasi atau teknik perabaan untuk menilai pengembangan dinding dada Bapak itu normal Pak ya. Pengangkatan antara dinding dada bagian kanan dan kiri itu terangkat secara bersamaan. Kemudian untuk vocal fremitus atau fremitus taktil itu terasa sama kuatnya antara lapangan paru, maksud saya lapangan dada Bapak bagian kanan dan kiri itu terasa sama kuatnya. Kemudian fremitus taktil terasa kuat itu pada bagian atas, kemudian semakin ke bawah itu semakin menurun dan juga akhirnya redup. Itu normal Pak ya. Kemudian pada saat perkusi, saya di sini melakukan perkusi di 12 titik. Itu saya menemukan bunyi sonor pada bagian atas Pak ya. Itu menandakan bahwa paru-paru Bapak itu normal, tidak ada tanda-tanda adanya cairan. Kemudian untuk batas paru jantung Bapak juga normal. Kemudian untuk batas paru hepar Bapak juga normal. Kemudian secara auskultasi dengan saya menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara napas Bapak itu normal Pak ya. Suara vesikuler normal. Kemudian untuk bunyi nafas Bapak pada saat satu siklus inspirasi dan juga ekspirasi itu normal. Kemudian saya juga tidak menemukan adanya bunyi-bunyi yang abnormal seperti ronki, wheezing dan juga stridor. Kemudian pemeriksaan secara posterior atau dinding dada belakang Bapak secara pengamatan pada saat kondisi dada Bapak diam atau statis. Di sini saya tidak menemukan adanya kelainan, baik itu lesi, massa dan juga deformitas. Kemudian pada saat dada Bapak itu bergerak atau dinamis, juga saya tidak menemukan adanya keterlambatan gerak pada saat melakukan pernapasan dan juga saya tidak menemukan adanya retraksi Pak ya. Kemudian selanjutnya secara palpasi, di sini pada saat saya melakukan palpasi secara umum, Bapak tidak merasakan adanya nyeri, sehingga saya tidak menemukan adanya nyeri tekan dan juga saya tidak menemukan adanya fraktur atau patah tulang dan juga saya tidak merasakan adanya massa Pak ya. Kemudian untuk menilai pengembangan dinding dada Bapak itu normal, antara kedua bagian itu terangkat secara bersamaan. Kemudian untuk vocal fremitus pada lapangan paru kanan dan kiri Bapak itu terasa sama kuatnya. Kemudian fremitus itu terasa pada bagian atas itu paling kuat. Namun pada saat menurun itu semakin menurun dan juga redup Pak ya, rasanya itu normal Pak ya. Kemudian perkusi, saya melakukan perkusi di 14 titik pada dinding dada posterior Bapak. Saya menemukan bunyi sonor pada bagian atas, itu menandakan paru-paru Bapak normal, tidak ada indikasi adanya cairan. Kemudian selanjutnya pemeriksaan auskultasi Pak ya, dengan mendengarkan bunyi napas Bapak dengan menggunakan stetoskop. Di sini saya menemukan bunyi napas Bapak itu normal, vesikuler. Kemudian pada saat satu siklus inspirasi dan juga ekspirasi itu bunyinya normal. Kemudian saya juga tidak menemukan adanya bunyi-bunyi abnormal seperti ronki, wheezing dan juga stridor. Secara keseluruhan, baik itu pemeriksaan anterior dan juga posterior dinding dada Bapak itu menunjukkan hasilnya semua normal Pak ya. Mungkin saja keluhan yang Bapak rasakan ini mungkin sebagai akibat karena Bapak melakukan pekerjaan dengan keras Pak ya. Jadi untuk kedepannya saran saya untuk Bapak itu selalu menjaga Pak ya pola hidup sehat Bapak, baik itu menjaga pola tidur yang baik, kemudian makan makanan yang sehat dan juga disertai dengan olahraga yang teratur Pak. Sekian dari saya Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, semoga sehat selalu Pak ya.